Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi sama saya Daniel. Nah, di sini kita akan lanjutkan lagi penjelasan mengenai fisiologi paru-paru. Jadi kita udah ada beberapa video. Yang pertama itu kita bahas respirasi, lalu kita bahas mengenai pressure dan hukum Boyle. Berikutnya otot-otot dalam inspirasi dan ekspirasi. Nah, kita akan lanjutkan lagi, yaitu keperluan energi untuk bernafas dan volume serta kapasitas dari paru-paru. Oke, kita lanjut. Jadi, keperluan energi untuk bernafas itu normalnya 3% dari total energi expenditure atau TEE. Nah, 3% ini dibutuhkan saat quiet respiration. Apa itu quiet respiration? Nah, jadi quiet respiration itu adalah keadaan bernafas di mana uh, inspiratory muscle bekerja dan relaksasi saat ekspirasi. Nah, jadi kan otot inspiratory itu saat inspirasi dia kontraksi kan ya. Lalu saat ekspirasi dia akan relaksasi, nggak ada kontraksi apa-apa gitu. Nah, jadi dengan bernafas seperti itu, kita cuma perlu 3% dari total energi expenditure. Nah, lalu energi dalam bernafas itu bisa meningkat dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada yang namanya itu restrictive lung disease. Nah, restrictive lung disease itu artinya pulmonary compliance-nya menurun. Pulmonary compliance itu adalah pengisian paru-parunya. Jadi kemampuan dia untuk ngembang itu kurang. Ini terjadi saat fibrosis. Nah, ada juga airway resistance yang meningkat atau obstructive lung disease. Nah, artinya apa? Jari-jari airway-nya itu terlalu sempit, ya kan? Nah, kalau misalnya jari-jarinya terlalu kecil, resistance-nya kan gede. Nah, sedangkan rumusnya apa? Flow sama dengan delta P atau delta pressure dibagi resistance. Kalau resistance-nya tinggi, berarti flow-nya kurang. Jadi udara masuk dan keluarnya juga kurang. Nah, ini terjadi saat COPD. Jadi, pada kondisi tertentulah pernafasan itu membutuhkan energi yang lebih. Sedangkan pada kondisi normal itu, ingat lagi, 3% dari total energi expenditure. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas volume paru-paru dan kapasitas paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru sendiri itu adalah jumlah dari kedua volume paru-paru. Nah, volume dan kapasitas paru-paru itu ada bermacam-macam ya. Nah, untuk volumenya dia ada tidal volume, inspiratory reserve volume, inspiratory capacity. Nah, ini untuk capacity. Jadi kalau yang capacity ada C-nya, IC, FRC. Kita lanjut lagi, expiratory reserve volume, residual volume, functional residual capacity, vital capacity, total lung capacity, dan forced expiratory volume in 1 second. Atau singkatannya ini VF1. Oke, kita pertama dari tidal volume. Kalau tidal volume ini adalah volume masuk dan keluar dalam sekali bernafas. Nah, jadi rata-rata volumenya itu sekitar 500 mili. Lalu ada inspiratory reserve volume. Ini adalah volume udara ekstra setelah kita menghirup tidal volume. Nah, jadi ini dicapai dengan cara kontraksi maksimal dari diafragma, dari otot diafragma ya maksudnya. Eksternal interkostal dan aksesori inspiratory muscle. Nah, nilainya itu sekitar 3000 mili. Sedangkan inspiratory capacity adalah volume maksimum yang dapat dihirup. Nah, ini maksudnya tuh gimana? Jadi inspiratory capacity itu adalah volume tidal volume ditambah inspiratory reserve volume. Jadi bisa disimpulkan setelah tarik nafas 500 mili tidal volume ditambah lagi dengan tarik nafas lagi inspiratory reserve volume. Jadi nilainya itu sekitar 3500 mili. Ya, jadi 500 tambah 3000 mili. Nah, berikutnya ada expiratory reserve volume. Nah, expiratory reserve volume itu, jadi kita sudah buang nafas nih. Nah, kita udah buang nafas, kita buang nafas lagi, itu namanya expiratory reserve volume. Jadi dia volume ekstra yang dapat dihembus secara aktif dengan cara mengkontraksikan expiratory muscle secara maksimal. Nilai rata-ratanya itu sekitar 1000 mili ya. Nah, sedangkan residual volume ini adalah volume yang tersisa pada paru-paru bahkan setelah ekspirasi maksimal. Nilainya itu sekitar 1200 mili. Nah, residual volume ini tidak bisa diukur dengan spirometer karena kan dia nggak keluar. Jadi udara yang bisa diukur dengan spirometer itu adalah udara yang bisa keluar masuk dari paru-paru. Sedangkan residual volume itu volume sisa. Jadi dia nggak bisa diukur. Jadi dia bisa dinilai secara tidak langsung yaitu dengan teknik gas dilusi. Pakai gas helium. Nah, sedangkan kalau fungsional residual capacity. Nah, ini adalah volume udara paru-paru pada akhir normal expiration. Jadi rumusnya itu adalah expiratory reserve volume ditambah residual volume. Nah, nilainya itu sekitar 2200 mili. Gitu. Jadi pokoknya intinya kita buang nafas sekali aja, gak usah dipaksa. Gitu.
Jadi dia itu ya bisa diingat rumusnya. Expiratory reserve volume ditambah residual volume ya. Nilainya 2200 mili. Nah, berikutnya ada yang namanya vital capacity. Ini adalah kapasitas maksimum udara yang dapat diekspirasi dalam sekali bernafas dengan satu kali maksimal inspirasi. Nah, jadi vital capacity ini rumusnya adalah inspiratory reserve volume ditambah tidal volume ditambah expiratory reserve volume. Jadi, vital capacity ini adalah representasi perubahan volume maksimal paru-paru untuk pengukur fungsional capacity paru-paru. Nah, jadi nilai vital capacity ini berapa? Yaitu 4.500 mili. Oh ya, sebenarnya kalau misalnya masih bingung, ini bisa dilihat berikutnya ada tabel yang menjelaskan kapasitas paru-paru ini. Nah, berikutnya total lung capacity atau TLC, ini adalah volume udara maksimum yang bisa diterima paru-paru. Nah, ini adalah vital capacity ditambah residual volume. Jadi intinya vital capacity itu semuanya kecuali residual volume. Nilainya itu sekitar 5.700 mili. Sedangkan force expiratory volume in 1 second, ini adalah volume yang dapat dikeluarkan dalam sedetik. Jadi secepat-cepatnya dalam waktu, maksudnya sebisa mungkin dalam waktu sedetik. Nah, biasanya 80% dari vital capacity ini normalnya. Jadi penghitungannya itu mengindikasikan maksimal airflow rate atau aliran udara maksimal ya. Nah, jadi berikutnya ini bisa dilihat sendiri tabelnya. Nah, jadi pertama tidal volume. Nah, ini jadi kan ada yang namanya tuh fungsional residual capacity. Nah, ini tuh di angka 2200 mili. Kalau tidal volume ya kan dia nambah 500 mili. Kalau dibuang kan keluar lagi 500 mili, balik lagi ke 2200 nih. Nah, lalu ada yang namanya inspiratory reserve volume. Nah, jadi inspiratory reserve volume tadi kan dia narik lagi nih sampai 5.700 nih. Dia nambah 3.000. Nah, jadi inspiratory reserve volume ditambah tidal volume ini ya inspiratory capacity. Nah, berikutnya kita udah tarik nafas ya, tidal volume. Habis itu kita buang. Habis itu buang lagi. Nah, ini namanya expiratory reserve volume. Tadi udah dibilang itu 1000 mili, ya kan? Nah, lalu ada yang namanya vital capacity. Jadi, vital capacity itu ya semuanya kecuali residual volume ini gitu. Jadi, udah tarik nafas mentok-mentok, ya kan ya? Terus dibuang nih. Ini volumenya segede ini. Dibuang sampai expiratory reserve volume. Gitu. Jadi, dia bernilai 4.500 mili. Sedangkan total lung capacity ya berarti vital capacity ditambah residual volume. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Jika mau bertanya boleh di kolom komentar ya. Terima kasih.